Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita mencoba membahas salah satu topik dalam fisiologi, yaitu yang berkaitan dengan difusi. Ya, difusi ini merupakan salah satu topik yang menarik untuk kita bahas. Ya. Pada kali ini yang kita bahas adalah bagaimana definisi atau konsep difusi itu kita rumuskan, ya, sehingga nanti kita memperoleh suatu rumusan atau definisi dari difusi itu secara utuh dan komprehensif. Nah, kita sudah sampai di halaman pendahuluan dari konsep difusi ini. Untuk membahasnya, mari kita lihat contoh peristiwa difusi yang sering kita lihat atau sering kita buat, sering kita alami sehari-hari, ya. Di sini dapat kita lihat ada 3 contoh gambar, ya. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, ya. Kita mari sama-sama memperhatikan ketiga gambar ini. Kemudian ini ada pertanyaannya, ya. Apa yang terjadi pada molekul larutan sirup pada gambar 1? Nah, ini gambar 1 ini, ya, molekul sirup. Yang kedua, apa yang terjadi pada molekul larutan tinta? Ya, gambar kedua. Dan yang pertanyaan ketiga, apa yang terjadi pada molekul gula? Yaitu pada gambar ketiga. Nah, ini untuk menjawab ini, ketiga pertanyaan ini, nanti kita bisa merumuskan konsep difusi berdasarkan peristiwa pada gambar 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita melihat gambar 1 dulu. Gambar 1 ini ada 3 gambar, 3 wadah, ya. Wadah yang pertama itu berisi air, yang di bagian dasar dari wadah ini diberi sirup, ya, molekul sirup. Supaya kita harus memahami dulu, sirup ini adalah larutan, ya. Sirup ini larutan. Karena ada di dalamnya ada pelarut, kemudian ada zat terlarut. Di antaranya zat terlarut dalam sirup ini adalah pewarna, kemudian pemanis. Ini larutan. Kemudian ini air. Jadi larutan sirup ditempatkan di dalam air. Apa yang terjadi setelah kita tempatkan larutan sirup dalam air ini? Maka larutan sirup itu akan menyebar, ya. Akan menyebar ke semua arah, sehingga dalam waktu tertentu dia akan merata di seluruh wadah ini. Jadi ini nanti jadi air sirup yang encer, ya, karena ini yang kental, sudah merata seperti ini, maka akan menjadi suatu larutan sirup yang encer. Nah, ini peristiwa terjadi, ini molekul sirup ini bergerak ke seluruh wadah sehingga mencapai suatu keseimbangan. Untuk tinta juga demikian, ya. Untuk tinta ini adalah larutan, ya. Kenapa dikatakan larutan? Tinta itu ada zat terlarut yaitu pigmen, kemudian pelarutnya, pelarut tinta. Jadi kalau tinta ini ditetesi ke dalam air, kemudian tinta ini akan menyebar ke seluruh bahagian dari wadah ini, sehingga dia pada suatu saat akan mencapai merata, ya, penyebarannya itu merata. Nah, ini juga nanti akan setelah mencapai tahap merata ini, maka kita akan memperoleh larutan tinta yang lebih encer, ya, yang lebih encer. Kalau di sini pekat. Nah, sedangkan yang gambar pada ketiga ini adalah gula. Ini gula ini yang harus kita ingat, ini bukan larutan, tetapi ini adalah kristal, ya. Kristal, atau bahasa di dalam kimia larutan disebut dengan solid. Kalau gula ini kristal, kita masuk ke dalam air, maka gula ini juga lama-lama akan menyebar, ya, akan menyebar. Molekul gula akan menyebar di dalam air. Kemudian pada suatu saat juga semua larutan gula itu akan merata di dalam wadah yang berisi air ini. Nah, kalau sudah mencapai tahap ini, maka ini sudah boleh kita mengatakan bahwa ini larutan gula. Tapi sebelum dia mencapai tahap keseimbangan ini masih dalam bentuk kristal. Nah, pada intinya semua molekul, baik molekul sirup, kemudian molekul tinta, larutan tinta, dan molekul-molekul gula ini adalah
menyebar di dalam suatu media. Nah, ini. Nah, jadi dengan demikian, dengan peristiwa ini, kalau kita merumuskan konsep difusi berdasarkan gambar yang ada di sini, nah, boleh kita berhipotesis bahwa difusi itu adalah proses pergerakan suatu larutan, ya, suatu larutan. Kalau ini larutan sirup, dari tempat yang banyak molekul sirup ke daerah yang kurang molekul sirup ataupun tidak ada molekul sirup. Nah, misalnya seperti ini molekul sirup ada di sini, daerah sini belum ada molekul sirup. Maka penyebaran larutan sirup dari yang tempat yang banyak molekul sirup ke daerah yang tidak memiliki molekul sirup. Tapi kalau sudah begini, ini penyebarannya sudah merata. Jadi perpindahan larutan dari yang banyak, ya, ke daerah yang tidak ada ataupun ke daerah yang kurang. Nah, seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk tinta, ya. Berlaku untuk tinta, jadi perubahan molekul tinta dari tempat yang banyak menuju ke tempat yang tidak ada ataupun yang masih kurang sehingga mencapai titik keseimbangan, ya. Sedangkan untuk gula ini itu penyebaran molekul gula, bukan larutan ini, ya. Nah, kalau ini ke larutan, ini larutan sirup, larutan tinta, tapi ini kita bilang penyebaran molekul dari tempat yang banyak ke daerah yang belum ada molekul hingga mencapai keseimbangan atau merata. Nah, jadi kalau kita rumuskan konsep difusi berdasarkan gambar ini ada dua konsep, ya. Kalau kita lihat berdasarkan peristiwanya, kalau yang gambar 1, gambar 2 boleh kita katakan bahwa penyebaran larutan dari yang banyak molekul ke daerah yang kurang molekul. Nah, untuk ini, atau bahasa kerennya sering disebut karena larutan, penyebaran suatu zat dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau untuk gula itu tidak berlaku, ya. Kalau untuk gula tidak berlaku karena di sini bukan larutan, ya. Nah, jadi ada dua konsep. Lalu Pak, bagaimana konsep yang benar, ya? Nah, kita lihat kasus yang lain. Nah, ini contoh peristiwa difusi yang lain. Kita lihat gambar 4, gambar 5, gambar 6, ya. Gambar 4 ini adalah penggorengan ikan. Gambar 5 adalah parfum yang disemprotkan, dan gambar 6 ini adalah kapur barus yang menimbulkan bau, ya. Ada pertanyaan juga ini, peristiwa difusi apa yang terjadi pada gambar 4, gambar 5, dan gambar 6? Kemudian pertanyaan kedua, apa yang berdifusi pada peristiwa yang ditunjukkan pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Dan yang ketiga, kemana arah gerakan difusi yang ditunjukkan pada ketiga gambar ini? Nah, sekarang mari kita telaah. Kalau pada penggorengan ikan, ya, kalau ditanya penggorengan ikan ini ada terjadi difusi. Kalau terjadi difusi, apa yang berdifusi? Oh, ada yang menjawab minyak masuk ke dalam ikan. Nah, itu bukan peristiwa difusi, ya, itu peristiwa osmosis. Kemudian kalau yang parfum, ya, parfum, mana yang berdifusi? Begitu juga dengan kapur barus ini. Nah, sekarang kita lihat di ikan. Ikan ini salah satu efek dari penggorengan ikan yang muncul adalah bau. Nah, apalagi yang kita goreng ini ikan asin misalnya, ya, bau. Jadi bau itu muncul dan bau itu bergerak dari sumbernya yaitu, ya, wadah penggorengan, ya, bergerak menuju ke udara bebas. Tapi kalau kita goreng dalam ruangan menuju ke dalam ruangan. Yang bergerak itu apa? Bau, gas, ya, bau. Jadi yang bergerak itu bukan larutan, tetapi adalah gas. Nah, begitu juga untuk parfum. Parfum memang di dalam botol adalah cairan itu larutan, ya. Tapi kalau sudah disemprot begini dan wanginya itu akan menyebar dari yang terbanyak. Di mana yang paling banyak wanginya? Ya, pertama di botol, yang kedua di pas mau keluar dari botol, ya, itu yang terbanyak. Kemudian nanti sesudah kita semprot, maka baunya itu akan menyebar ke seluruh ruangan. Ya, kalau ruangannya tertutup, tidak terbuka ke dunia luar, maka nanti suatu saat
bau parfum ini akan memenuhi ruangan. Jadi kalau kita semprotkan parfum di alam terbuka, ya, otomatis ya tidak pernah mencapai maksimum ya, karena nanti akan terbang ke alam terbuka sana. Begitu juga dengan kapur barus. Kapur barus ini wujudnya adalah kristal ya. Ini kristal atau solid, tapi dia akan mengeluarkan bau. Yang berdifusi apa di kapur barus ini? Bukan kapur barusnya yang berdifusi ya. Yang berdifusi adalah baunya. Ya, baunya itu akan menyebar ke udara. Nah, dalam hal ini, kalau kita merumuskan konsep difusi berdasarkan peristiwa ini, apakah boleh kita mengatakan perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah? Nah, tentu tidak berlaku untuk ketiga peristiwa ini ya. Karena yang berdifusi itu adalah bukan larutan, tetapi yang berdifusi itu adalah gas. Nah, atau bau ya, bau. Nah, bukan larutan ini goreng ikan yang menyebar itu baunya, bukan larutannya. Begitu juga untuk parfum, begitu juga untuk kapur barus. Nah, jadi yang cocok untuk konsep difusi untuk ketiga peristiwa ini apa? Perpindahan gas dari tempat yang banyak ke tempat yang kurang atau tidak ada gas penggorengan tersebut. Atau dengan bahasa kerennya kita bilang perpindahan gas dari yang jumlah gasnya yang banyak ke daerah yang tidak ada gasnya. Lalu boleh kita bilang perpindahan gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, boleh. Nah, ingat kata-kata konsentrasi itu dipakai di larutan. Nah, sedangkan gas ini adalah bukan larutan ya, tapi gas dalam gas. Jadi gasnya dari sumbernya bergerak dalam gas, itu bukan larutan. Jadi tidak mungkin kita bilang perpindahan gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ingat tadi konsentrasi itu berlaku untuk larutan. Nah, jadi dan demikian adalah berapa ya rumusan dari difusi ini. Tambah bingung nampaknya ya. Kalau tadi larutan tinta, oke. Kalau gula dalam air itu molekul. Kalau gas lain lagi. Nah, jadi ini peristiwa-peristiwa difusi yang sering terjadi di alam ataupun yang kita alami sehari-hari. Nah, dengan demikian dampak dari peristiwa difusi ini, maka ada rumusan kasus ya, kasus dalam konsep difusi. Kalau kita tanya, apakah konsep atau definisi dari difusi? Nah, ini akan kita peroleh beragam jawaban yang muncul ya dari pertanyaan tersebut. Ya, karena apa? Ya karena kasusnya macam-macam ya, seperti tadi. Nah, seperti ini misalnya. Kalau ini perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Atau perpindahan molekul tinta dari tempat yang banyak ke tempat yang sedikit. Kalau ini perpindahan molekul gula, tidak boleh kita katakan perpindahan larutan gula, karena ini bukan larutan. Nah, kalau gas ini perpindahan larutan yang konsentrasi tinggi, tidak mungkin juga kita bilang ya. Nah, akibat daripada ini maka akan kita peroleh bermacam jawaban dari konsep difusi. Tapi yang sering kita memperoleh jawabannya adalah seperti ini. Yang pertama, perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ada lagi yang menjawab perpindahan larutan dari hipertonik ke hipotonik. Ada lagi yang jawab penyebaran molekul suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Lalu, apakah ketiga jawaban 1, 2, 3 itu sudah tepat dan benar? Atau mungkin ada alternatif jawaban lainnya? Nah, ini yang bikin konsep difusi itu tidak seragam. Anda memilih jawaban yang mana? Jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau ada alternatif jawaban lainnya? Nah, menurut peristiwa difusi yang kita bahas di atas, ketiga-tiganya ini tidak tepat ya. Ketiga-tiganya ini tidak tepat. Nah, kalau kita bilang perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, oke, ini berlaku untuk tinta. Apakah berlaku untuk gula ini? Tidak juga ya. Karena ini gula ini bukan larutan. Nah, itu yang harus kita ingat. Dan tidak juga berlaku untuk gas. Karena gas ini bukan larutan ya. Yang sudah terbang ini kalau yang di dalam botol ya larutan. Kemudian yang kedua sama dengan yang nomor 1. Yang ketiga, penyebaran molekul suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini ada benarnya. Benarnya di mana?
penyebaran molekul. Nah, itu betul. Mana kalau ini kita bilang ini penyebaran molekul tinta dari tempat yang banyak ke yang kurang. Kalau ini penyebaran molekul gula, kalau ini penyebaran molekul gas, itu ada dekatnya. Yang kelirunya di mana? Ya, yang kelirunya karena ada memakai kata konsentrasi, ya, konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, ini yang kurang tepatnya di sini. Karena kalau kita sudah menggunakan istilah konsentrasi, itu berlaku untuk larutan. Nah, ini berlaku untuk larutan tinta dalam air. Tidak berlaku untuk molekul gula dalam air. Juga tidak berlaku molekul gas dalam udara. Nah, ini kurang tepat. Jadi ketiga-tiganya ini kurang tepat untuk konsep difusi. Wah, lalu bagaimana? Ya, kita lihatlah peristiwa sejarahnya difusi itu bagaimana. Yang pertama harus kita pahami adalah gas, zat cair, dan zat padat secara alami, molekul-molekulnya itu memiliki tekanan energi kinetis untuk menyebar ke segala arah sampai terdapat keseimbangan jumlah molekul. Nah, ini hukum alam ini, hukum alam. Nah, jadi setiap molekul itu punya kemampuan ataupun energi memang untuk menyebar. Nah, contohnya misalnya kalau gula ini tidak ada wadah tempat penyebarannya, artinya dikemas, belum dimasukkan ke dalam air, dia sudah punya potensi untuk menyebar. Ya, sudah punya potensi untuk menyebar. Tetapi karena dia tidak ada media untuk menyebar, maka dia tidak bisa menyebar, tapi potensinya ada. Nah, buktinya setelah kita masukkan ke dalam air, ada tempat media untuk dia menyebar, maka dia akan menyebar. Kemana menyebarnya? Ya, ke segala arah. Kapan berhentinya? Kalau sudah dia nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi wadah ini kan terbatas, ya, maka seimbang. Tapi kalau gula ini kita celupkan dalam sungai, nah, itu menyebarnya itu nggak akan berhenti, ya. Karena apa? Air sungai sangat banyak. Begitu juga larutan tinta ini, ya. Larutan tinta ini sebelum kita tetesin, masih dalam botol mungkin tintanya, itu punya potensi molekulnya untuk menyebar apabila dia ditempatkan dalam suatu media. Medianya apa? Ya, misalnya air. Karena dia lebih banyak molekulnya dengan molekul air, maka dia akan menyebar seperti itu, ya, sampai merata juga. Merata kapan? Kalau memang wadah ini dibatasi, ya. Tapi kalau kita tetesi tinta di laut misalnya, ya, menyebarnya terus menerus, nggak akan berhenti karena laut sangat luas. Begitu juga gas, ya. Yang gas ini. Nah, ini kalau gas ini parfum, kalau kita semprotkan dalam ruangan tertutup, dia akan menyebar ke seluruh ruangan. Tapi kalau ruangan itu kita buka, maka gas itu akan lari ke ruangan yang lain. Kalau kita di rumah, ya, kalau kita lepaskan lagi dia ke alam, mungkin dia akan terbang ke atmosfer. Kalau sudah terbuka seperti itu, tidak akan mencapai keseimbangan. Jadi kalau dia mencapai keseimbangan apabila dia dalam wadah terbatas. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Yang harus kita amati, kita pahami lagi, difusi itu adalah arahnya, ya. Misalnya zat padat dalam zat cair. Nah, itu jenis difusinya. Mana contohnya zat padat dalam zat cair? Gula tadi. Nah, jadi gula ini adalah zat padat berdifusi dalam zat cair. Difusi yang kedua yaitu zat cair dalam zat cair. Contohnya tinta. Tinta ini cairan, larutan, akan berdifusi di dalam air lagi, ya. Kemudian gas dalam udara, difusi gas ke dalam udara. Mana contohnya? Parfum, gas, berdifusi kemana? Dalam udara. Gas dalam ruangan juga, ya. Misalnya parfum ini kita semprot dalam ruangan seperti ini, dia akan berdifusi. Kalau kita ada jendela nanti masuk ke tempat lain, ya. Begitu juga dengan penggorengan ikan dan lain-lain, ya, yang menimbulkan bau juga, itu namanya gas berdifusi di dalam udara. Ada tipe difusi lainnya gas dalam zat cair. Contohnya adalah oksigen. Oksigen itu gas berdifusi ke dalam air, yang dapat digunakan sebagai kebutuhan oksigen makhluk-makhluk hidup yang ada dalam air, ya.
Dan yang terakhir yaitu difusi zat cair atau uap dalam udara. Zat cair tapi dalam bentuk uap, tapi ada dalam udara. Mana contohnya? Awan. Nah, jadi awan itu di dalamnya ada uap air, zat cair, tapi dia dalam udara. Kondisi tertentu dia akan menjadi cair kembali, menjadi hujan namanya ya. Nah, jadi ini yang harus kita pahami, tipe difusinya ada bermacam-macam. Jadi jangan, kalau konsep itu kita rumuskan hanya untuk satu macam difusi. Biasanya yang jawaban-jawaban yang sudah kita bahas sebelumnya itu yang sering digunakan definisinya itu untuk ini ya, zat cair dalam zat cair. Misalnya perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, itu berlaku untuk tinta saja ya. Tidak berlaku untuk gas dalam udara, tidak berlaku gas dalam zat cair, tidak berlaku cair dalam udara, tidak berlaku zat padat dalam zat cair. Nah, jadi dalam kita merumuskan konsep difusi ini, itu harus memasukkan ke macam-macam difusi ini, peristiwa difusi ini. Itu harus terakomodasi semuanya. Selanjutnya ada pergerakan difusi. Pertanyaannya, kenapa difusi itu bisa terjadi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, di mana sumber energi kinetik yang paling tinggi pada molekul zat yang berdifusi? Pertanyaan ketiga, dari mana dan menuju ke mana pergerakan molekul zat pada peristiwa difusi? Ya, ini tolong didiskusikan. Nah, kalau kita diskusikan itu gimana ya? Nah, dengan berpedoman kepada gambar yang disajikan. Nah, jawabannya seperti ini. Ya. Difusi terjadi karena adanya energi kinetis dari molekul. Jadi tadi sudah dibahas, setiap molekul ini punya energi kinetis, punya potensi untuk menyebar. Sumber energi utamanya yaitu di daerah yang paling banyak molekul. Nah, seperti gula ini. Mana yang paling banyak molekul? Nah, di sini paling banyak pusat energi kinetisnya. Tapi kalau semakin merata seperti ini, maka energi kinetisnya semakin berkurang, daya geraknya semakin berkurang. Dan begitu juga dengan larutan tinta. Energi kinetis yang paling banyak yang di sini, di daerah yang paling banyak molekulnya. Arah pergerakan difusi dari daerah yang banyak jumlah molekulnya ke arah yang kurang atau sedikit atau tidak ada molekulnya. Nah, misalnya begini, gula ini tadi. Ya. Gula ini di sini banyak, bergerak kemana? Ke arah ini. Di sini kan belum ada molekul gula. Nah, itu namanya bergerak ke daerah yang belum ada molekul gula. Tapi kalau sudah begini, nah di sini sudah ada molekul gula, sementara di sini masih banyak molekul gula, maka bergeraknya ke arah yang sedikit, bahkan sampai yang tidak ada molekul gula. Sampai dia mencapai nggak tahu bergerak kemana lagi, maka dia akan berhenti pergerakannya untuk menyebar ya. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan tinta. Selanjutnya mari kita lihat laju difusi. Ya, laju difusi ini kalau kita diskusikan ada pengaruh suhu, pengaruh media, dan pengaruh mekanik terhadap laju atau kecepatan difusi. Nah, sekarang kita coba membahas satu-satu ya. Yang pertama suhu. Suhu ini kalau kita lihat dalam proses pembuatan berdifusi zat gula ini, coba kita bayangkan bahwa kalau air ini air dingin, ya air dingin, kemudian diberi larutan gula dan dibiarkan. Nah, maka pergerakan difusinya itu lambat. Tetapi kalau air ini yang diberikan itu air panas, suhunya misalnya sampai 80 derajat, kita beri larutan gula, maka difusinya akan cepat. Nah, ini pengaruh suhu. Kemudian apalagi media ya. Kalau media yang tempat menyebarnya ini air, maka pergerakannya akan lebih cepat. Tapi kalau media ini diberi bukan air atau misalnya medianya lebih kental, maka proses difusinya juga akan lambat. Karena apa? Karena akan bertabrakan dengan molekul-molekul lainnya dalam proses penyebaran molekul gula ini. Yang selanjutnya pengaruh mekanik. Pengaruh mekanik coba kita bayangkan ya. Ini air dingin, kita beri gula, kemudian kita aduk sampai sekuat-kuatnya. Nah, ini namanya juga akan berdifusi. Namanya berdifusi. Gula ini dipaksa untuk berdifusi. Apalagi kalau kita gabung ya, airnya panas, ya, suhunya tinggi, medianya tetap air, kemudian diberi pengaruh mekanik. Sebentar sudah selesai difusinya. Nah, ini yang sering kita lakukan sehari-hari dalam membuat teh, membuat kopi dan lain-lain sebagainya ya. Itu namanya dipadukan antara suhu, media airnya, kemudian diaduk.
Ini satu percobaan yang menarik yang bisa kita terapkan, kita suruh praktekkan kepada anak-anak untuk belajar difusi ya. Nah, kita suruh buat eksperimen lah. Air dingin nanti ada ya yang suhunya tinggi, kemudian ada lagi perlakuan yang suhunya rendah tapi diaduk. Nah, ini juga berlaku untuk yang tinta ini ya, ketiga-tiganya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh ini untuk manusia. Ini ada sekumpulan atau populasi manusia dalam satu ruangan ya. Coba kita bayangkan kalau ini manusia dalam satu ruangan, suhunya dingin ya, suhunya dingin. Tapi manusia yang kumpul-kumpul yang banyak seperti ini adalah molekulnya banyak. Molekulnya apa ya? Individu manusia. Dan kalau sudah padat seperti ini, manusia itu akan cenderung untuk berjauhan dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Itu namanya setiap individu ini memiliki energi kinetis untuk menjaga jarak ya, atau menjauhkan diri dari kerumunan. Tapi kalau diberi suhunya dalam suatu ruangan itu dingin, maka potensi kinetisnya itu akan teredam sedikit ya. Coba Anda bayangkan kalau manusia sebanyak ini, populasinya sepadat ini, dinaikkan suhu menjadi 40 derajat dalam satu ruangan. Nah, ini energi kinetisnya bergejolak ya untuk memisahkan diri. Nah, apabila suhu naik, kemudian ruangannya dibuka, maka manusia ini akan berdifusi ke luar ruangan. Nah, ini implikasinya seperti itu yang dapat kita ambil contoh untuk kehidupan sehari-hari dari proses difusi. Apalagi manusia ini diberi ditambah lagi dengan media ya, atau pengaruh mekanik. Nah, contoh tambah media misalnya apa? Ya, diberi bau-bauan dalam ruangan yang kurang sedap ya. Bukan wangi, tapi yang kurang sedap, yang tidak enak dicium. Pasti akan semua orang akan lari. Sudah suhu tinggi, kemudian baunya tidak sedap, kemudian ada dipengaruh dengan mekanik lagi, misalnya goncangan gempa ya, dan sebagainya. Jadi suhu tinggi, bau ruangannya tidak sedap, ditambah dengan goncangan. Ya, saya rasa semua orang akan mencari jalan keluar untuk memisahkan diri ya, akan berdifusi. Kemana difusinya? Ya, keluar ruangan, ke taman-taman, entah kemana. Nah, ini contoh kehidupan kita yang dapat kita jadikan contoh peristiwa difusi. Kesimpulannya, difusi itu lajunya itu dipengaruhi oleh suhu, media, dan pengaruh mekanik. Selanjutnya, ini ada suatu percobaan ya, ada dua ruangan A dan dengan B. Ruangan ini sama besar, tapi yang beda hanya tekanan udaranya. Dan pada saat kedua ruangan ini diisolasi ya, disekat, di sini 1 atm, tekanan udaranya di sini 0 di ruang B. Tapi kalau kedua ruangan itu dihubungkan, sekatnya dibuka, maka tekanan udaranya akan berubah menjadi sama. Apa yang berubah? Tekanan udaranya. Bagaimana berubah? Apabila dia seimbang. Jadi kalau di sini tadi 1 atm, di sini 0, maka kalau seimbang di sini setengah atm, di sini setengah atm. Nah, ini contoh tekanan difusi ya. Contoh percobaan tadi dapat kita bahas di sini. Tekanan difusi dari sudut pandang sumber gerakan, jumlah molekul zat yang tinggi ya, misalnya di sini tinggi, itu terdapat tekanan energi yang menyebabkan molekul menyebar ke segala arah. Jadi kalau tekanan energinya tinggi, dia akan berpotensi menyebar ke segala arah, maka tekanan tersebut dinamakan dengan tekanan difusi. Kemudian dari sudut pandang tujuan, molekul-molekul yang memiliki energi kinetis ini, dia akan menyebar ke daerah yang tidak ada molekul atau sedikit molekul ya. Nah, ini ingat, tekanan difusi itu adalah tekanan energi yang dimiliki oleh molekul di daerah yang paling banyak molekul. Itu disebut dengan tekanan difusi. Bahasa lain boleh kita bilang gula ini memiliki tekanan difusi yang paling tinggi. Kenapa? Karena di sini memiliki energi kinetis yang paling tinggi. Ini juga daerah ini. Dan energi kinetisnya akan hilang apabila dia sudah mencapai tingkat homogen ya, atau mencapai tingkat keseimbangan. Jadi kesimpulannya apa ya tentang konsep difusi ini? Jadi berdasarkan dari peristiwa-peristiwa difusi yang kita bahas sebelumnya tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa konsep difusi itu adalah yang paling cocok ya.
Konsep difusi yang paling cocok, penyebaran molekul suatu zat ke segala arah dalam suatu media dari daerah molekul atau zat yang banyak jumlahnya ke daerah molekul atau zat yang kurang sedikit atau tidak ada molekul zat. Nah, ini contoh konsep difusi yang berlaku untuk ketiga ini. Berlaku untuk larutan, berlaku untuk zat yang kristal seperti ini, dan berlaku juga untuk gas, ya. Nah, ini difusi terjadi disebabkan adanya energi kinetis dari molekul. Sumber energi utama pergerakan molekul terdapat pada daerah yang banyak molekulnya. Arah pergerakan difusi ke tempat yang kurang, sedikit atau tidak ada molekul, dan difusi akan berhenti bila telah mencapai keseimbangan. Ini kalau ruangannya tertutup, ya. Seperti itulah kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari konsep difusi ini. Konsep atau definisi difusi yang kurang tepat atau miskonsepsi seperti ini, ya. Ini kurang tepat. Perpindahan larutan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini tidak tepat. Karena apa? Ini berlaku untuk larutan, difusi larutan. Perpindahan larutan dari hipertonik ke hipotonik, ini sama dengan di atas. Kemudian penyebaran molekul suatu zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang tidak cocoknya adalah memakai istilah konsentrasi. Yang benar seperti inilah, ya. Konsep difusi yang tepat dan benar, yaitu difusi adalah penyebaran molekul suatu zat ke segala arah dalam satu media dari daerah molekul yang banyak jumlahnya ke daerah molekul yang kurang, sedikit atau tidak ada molekulnya. Jadi bila di kemudian hari siapa saja yang menanyakan tentang konsep difusi, yang harus kita pertegas, kita harus jawab bersama, harus memiliki jawaban yang seragam, sehingga tidak ada berbagai macam jawaban tentang difusi, apalagi yang bersifat miskonsepsi. Jadi ini adalah acuan yang dapat kita gunakan untuk konsep difusi. Sekian dulu untuk sesi kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi acuan dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.